Baiklah, untuk di tanggal 31 Januari 2021 ada Ayat Jurnal atas menerbitkan 100.000 lembar saham biasa. Ada 10.000 lembar yang terjual dikali 50.000 dari nominal per lembarnya, maka hasilnya 500.000. Lanjut, untuk ayat jurnalnya ada kas di debit sebesar 600 juta, pada ekuitas saham di kredit sebesar 500 juta dan tambahan ekuitas di setor atau agio di kredit sebesar 100 juta. Maka untuk totalnya adalah 600 juta. Ayat jurnal atas meminjam uang ke bank sebesar 1 miliar dalam jangka waktu 5 tahun, bunganya per tahun 7%. Maka untuk ayat jurnalnya tanggal 20 Februari 2021 ada akun kas di debit sebesar 1 miliar dan utang di kredit sebesar 1 miliar. Maka untuk totalnya adalah 1 miliar pada saat penerimaan pinjaman. Dan untuk biaya bunganya ada 1 miliar dikali 7%, maka hasilnya 70 juta. Dan untuk ayat jurnalnya ada di tanggal 20 Februari 2021, akunnya ada utang di debit sebesar 1 miliar dan biaya bunga di debit sebesar 70 juta pada kas di kredit sebesar 1 miliar 70 juta. Maka totalnya adalah 1 miliar 70 juta pada saat pembayaran angsuran. Baiklah, untuk selanjutnya di tanggal 11 Maret 2021, ayat jurnal atas meminjam uang ke PT ABC sebesar 100 juta dalam jangka waktu 3 bulan, bunga per tahunnya sebesar 5%. Dan untuk ayat jurnalnya ada akun kas di sebesar 100 juta di debit dan utang di kredit sebesar 100 juta. Maka untuk totalnya adalah 100 juta pada saat penerimaan pinjaman. Lalu untuk biaya bunga sebesar 100 juta dikali 5% sama dengan 5 juta. Dan untuk ayat jurnalnya di tanggal 11 Maret 2021, utang di debit sebesar 100 juta dan biaya bunga di debit sebesar 5 juta pada kas di kredit sebesar 105 juta. Maka untuk totalnya adalah 105 juta pada saat pembayaran angsuran. Lalu untuk selanjutnya ada ayat jurnal atas membeli komputer sebanyak 10 unit sebesar 30 juta per unitnya secara kredit. Lalu untuk 10 unit dikali 30 juta maka hasilnya 300 juta. Lalu untuk ayat jurnalnya di tanggal 10 April 2021 ada akun komputer di debit sebesar 300 juta pada utang di kredit sebesar 300 juta. Maka untuk totalnya adalah 300 juta. Dan untuk di tanggal 1 Desember 2021 ada ayat jurnal atas mengumumkan akan membayar dividen kepada para pedagang saham sebesar 50 juta. Dan untuk PPh pasal 23 atas dividen tarifnya sebesar 15%, maka 50 juta dikali 15% hasilnya 7.500.000. Dan untuk ayat jurnalnya di tanggal 1 Desember 2021, laba yang ditahan di debit sebesar 57.500.000 pada utang dividen di kredit sebesar 50 juta dan PPh pasal 23 terutang sebesar 7.500.000, maka untuk totalnya adalah 57.500.000. Lalu untuk ayat jurnal atas membayar dividen kepada para pemegang saham di tanggal 5 Desember ada akun utang dividen di debit sebesar 50 juta dan kas dan bank di kredit sebesar 50 juta, maka untuk totalnya adalah 50 juta. Lalu untuk selanjutnya ada ayat jurnal atas membayar pajak atas dividen di tanggal 10 Desember 2021 ada akun PPh pasal 23 terutang di debit sebesar 7.500.000 pada kas dan bank di kredit sebesar 7.500.000, maka untuk totalnya ada 7.500.000.